Yur ojo cuk ngene nih. Oh, Ngelewat. bocah Wih. Kristo, manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu terorisme. Yang pertama adalah materinya. Yang pertama materinya adalah pengertian terorisme, dan regulasi terhadap terorisme, radikalisme dalam Pancasila, sama langkah pencegahannya. Ini kelompok kami, saya Wikananda Sebowo dengan NIM tim 207 10 10 1206. Ini foto-foto kita waktu SD. Berikutnya ada teman saya. Selanjutnya saya Abdullah Faruzian dengan akhiran NIM 1332. Nah, selanjutnya saya Calvin Saputra dengan akhiran NIM 1327 28. Ya, saya Fazal Ramada dengan NIM akhiran 1296. Baik, berikutnya adalah tentang timeline serangan terorisme yang sudah terjadi di Indonesia. Yaitu serangan pertama ada di 2002, yaitu serangan bom Bali pada 12 Oktober 2002. Dua bom meledak di Pulau Bali. Serangan ini menewaskan lebih dari 200 orang termasuk warga negara asing dan melukai ratusan lainnya. Kemudian eh, serangan bom Bali terjadi dua kali, yaitu ya yaitu di Bali tepatnya, di Kuta, dan satunya saya lupa. Kemudian pada tahun 2009 terjadi serangan Hotel Marriott dan Carlton pada 17 Juli 2009. Bom meledak di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Jakarta. Serangan ini menewaskan 7 orang dan melukai lebih dari 50 orang. Dua pelaku bom bunuh diri dikaitkan dengan kelompok terorisme JI atau fanatismenya Islam. Kemudian tahun 2016 ada serangan bom Sarina, yaitu pada 14 Januari 2016. Serangan ini melibatkan serangkaian pengeboman dan penembakan di dekat pusat pembelanjaan Sarina di Jakarta Pusat. Serangan ini menewaskan 8 orang termasuk 4 penyerang dan lebih dari 20 lainnya luka-luka. Ini pada tahun 2016 sempat heboh di Jakarta. Kemudian pada tahun 2017 ada serangan Kampung Melayu di Jakarta, yaitu tentang bom, perakitan bom dan sebagainya. Yaitu serangan Kampung Melayu itu terjadi pada 24 Mei 2017. Bom meledak di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Serangan ini menewaskan 5 orang termasuk pelaku bom bunuh diri dan melukai beberapa orang lainnya. Kelompok terorisme Jamaah Ansarut Daulah atau JAD dikaitkan dengan serangan ini. Kemudian ada tahun 2018, yaitu pada Mei, tanggalnya kami lupa, yaitu serangan bom terjadi di gereja di Surabaya. Serangan tersebut dilakukan oleh keluarga teroris yang terafiliasi dengan JI, Jamaat Islam. Serangan ini menewaskan 13 orang termasuk pelaku bom bunuh diri dan melukai puluhan lainnya. Nah, pengertian terorisme sendiri adalah terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan politik dan ideologis dengan mengancam keselamatan keamanan masyarakat. Itu poin intinya. Nah, ciri khas dari terorisme itu sendiri itu ada, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dan strategis, seperti memiliki rencana peperangan, namun menggunakan tujuan politik dan ideologis agama dan sosial tertentu. Gitu. Kemudian kemudian eh, ini merupakan foto-foto kejadian terorisme. Yang di sebelah kiri paling pojok kiri adalah Sarina, kemudian yang kanan itu juga Sarina, tapi kita sudut pandang dari polisi. Terus kemudian itu di bawah kiri ada korban, korban teroris, sama yang bawah itu ada serangan Kampung Melayu. Berikutnya adalah regulasi terhadap terorisme akan dijelaskan oleh eh, Calvin. Ya, ini ada regulasi terhadap terorisme. Eh, re- regulasi anti terorisme tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa peraturan dan undang-undang yang terkait tentang hal tersebut yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Undang-undang tersebut memberikan sejumlah definisi terpenting terkait dengan tindak pidana terorisme, serta hukumannya yang lebih berat bagi mereka yang melakukan aksi terorisme. Undang-undang juga Undang-undang juga menyediakan mekanisme untuk mencegah dan menekan kejahatan teroris. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait RUU
KUHP, undang-undang menjadikan terorisme sebagai bagian dari kejahatan terhadap keamanan nasional. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang tersebut mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk penguatan kelembagaan yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Untuk selanjutnya ada regulasi pendukung. Aturan-aturan terkait dengan regulasi pendukung yaitu ada yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Peraturan tersebut mengatur lebih rinci tentang yang dianggap sebagai kejahatan teroris, serta sanksi dan hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku kejahatan teroris. Yang kedua, ada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Keputusan tersebut mengatur pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memerangi kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana terorisme dengan mengumpulkan informasi keuangan dan menganalisis akumulasi data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faza. Lalu yang selanjutnya radikalisme sebagai sikap yang bertentangan. Radikalisme dapat dianggap sebagai sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Karena dasar dari negara Indonesia menggarisbawahi prinsip-prinsip pluralisme, demokrasi, supremasi hukum, dan toleransi antar agama serta kebinekaan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menekankan persatuan, kesatuan, dan keragaman dalam masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsipnya menghormati keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan politik di negara ini. Pancasila juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. Radikalisme, pada sisi lain, merujuk pada sikap atau keyakinan ekstrim yang seringkali mengabaikan atau menentang prinsip-prinsip Pancasila. Ini dapat mencakup keyakinan ideologis yang absolut, kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau agama, serta penolakan terhadap nilai demokrasi, toleransi, dan kebebasan beragama. Pancasila menegaskan pentingnya menghormati keberagaman dan mewujudkan persatuan dalam keberagaman tersebut. Sedangkan radikalisme seringkali menimbulkan sikap eksklusif dan menentang pluralisme. Pancasila juga mengedepankan dialog, musyawarah, dan pendekatan damai dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Sementara radikalisme cenderung memilih jalan kekerasan dan konfrontasi. Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas, keamanan, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pendidikan, kesadaran, dan tindakan pencegahan yang kuat untuk melawan sikap radikalisme dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Lalu, selanjutnya langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, kerjasama intelijen dan keamanan, yaitu meningkatkan kerjasama antara Badan Intelijen dan Keamanan Nasional dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi dan intelijen yang relevan. Yang kedua, hukum dan penegakan hukum yang efektif, yaitu meningkatkan kekuatan hukum dan kemampuan penegakan hukum untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku terorisme. Ini termasuk penguatan undang-undang terorisme, kerjasama antar lembaga penegak hukum, dan upaya peningkatan kapasitas penyidikan dan penuntutan. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terorisme, taktik yang digunakan oleh kelompok teroris, dan upaya pencegahan. Lalu yang keempat ada penanggulangan propaganda dan penggunaan internet, yaitu mencegah penyebaran propaganda terorisme melalui pengawasan dan pemblokiran konten ekstremis di platform online, menggalang kerjasama dengan perusahaan teknologi dan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang mendukung atau mendorong terorisme.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hamid. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Regulasi yang jelas terhadap ancaman terorisme menjadi salah satu unsur penting sebagai efek hukum yang diberikan kepada partisipan dalam tindak terorisme. Selain itu, upaya penjagaan radikalisme dan ekstremisme terus ditingkatkan melalui program penyadaran dan pendidikan masyarakat yang didasarkan oleh aspek-aspek dan nilai Pancasila yang harus ditanamkan sejak dini. Apabila terorisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, Pancasila menganut prinsip demokrasi, hak asasi manusia, persatuan, dan keadilan sosial, sedangkan terorisme bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dengan menggunakan kekerasan dan menimbulkan ketakutan dan kekacauan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang menganut nilai-nilai Pancasila, kita harus menolak aksi terorisme dan selalu berusaha untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di Indonesia. Regulasi yang jelas terhadap ancaman terorisme menjadi salah satu unsur penting sebagai efek hukum yang diberikan kepada partisipan dalam tindak terorisme. Selain itu, upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme terus ditingkatkan melalui program penyadaran dan pendidikan masyarakat yang didasarkan oleh aspek-aspek dan nilai-nilai Pancasila yang harus ditanamkan sejak dini. Apalagi terorisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila menganut prinsip demokrasi, hak asasi manusia, persatuan, dan keadilan sosial, sedangkan terorisme bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dengan menggunakan kekerasan dan menimbulkan ketakutan dan kekacauan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang menganut nilai-nilai Pancasila, kita harus menolak aksi terorisme dan selalu berusaha untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di Indonesia.